Apa isi chatnya? Chatnya dia janjian dengan cowok. Cowok mana? Masa lalu dia, mantan dia. Janjian apa? Dia mau ketemu. Ketemu doang. Itu aku pun juga rindu gitu. Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Kisah kali ini rada miris ya. Kisah ini sempat viral sebenarnya pada bulan Oktober kemarin ini. Jadi tentang prahara suami istri yang berakhir maut. Dan yang lebih menyedihkan ya, usia pernikahan mereka ini baru berumur 1 bulan guys. Apa sih yang terjadi sebenarnya ya? Mereka ini menikah pada tanggal 7 September tahun 2021 kemarin. Yang perempuan ini bernama Ella Andini, umur 24 tahun, sedangkan suaminya ini adalah seorang yang berasal dari Aceh bernama Muhammad Rafli. Memang pernikahan mereka ini sebenarnya terkesan buru-buru guys, karena orang tua dari si Ella Andini ini nggak gitu kenal menantunya itu latar belakangnya seperti apa. Mereka berdua baru menghadap ke orang tua dan ingin menikah itu hanya 2 minggu sebelum hari pernikahan. Pokoknya setelah mereka menikah ya, setelah nggak lama, barulah terbuka kedok dari si Muhammad Rafli ini. Dia itu ternyata adalah seorang pecandu narkoba guys. Dia adalah seorang pemabuk, seorang penjudi, dan seorang yang ringan tangan. Bahkan sebenarnya si Rafli ini sudah menikah setahun yang lalu, menikah siri guys di Medan. Sementara itu ada kabar atau isu lagi yang berembus bahwa setelah beberapa hari ya, setelah pernikahannya dengan Ella ini, Rafli itu menikah lagi dengan wanita lain. Cuman untuk info yang ini belum tentu nih kebenarannya seperti apa karena hanya isu. Terbongkarnya siapa Rafli ini dimulai pada tanggal 3 Oktober tahun 2021. Saat itu si Rafli mencuri perhiasan emas dari Ella ini. Lalu dia menjualnya ke toko emas di Bangka Selatan seharga 6.750.000. Uangnya itu digunakan untuk membeli narkoba yang berjenis sabu-sabu. Kemudian sisanya digunakan untuk berjudi di rumah kos-kosan temennya. Tapi dia sebelum menikah juga kos di situ guys, temannya ini namanya si Apoy. Lalu 2 hari kemudian Ella ini nanyain kepada Rafli tentang emasnya ini. Si Rafli didesak, akhirnya dia ngaku bahwa dia memang ngambil emas dari si Ella ini, tapi dia janji akan ngembaliin lagi gitu berupa uang. Saat itu si Ella ini karena udah marah, dia meminta untuk diceraikan guys, tapi si Rafli nggak mau menyeraikan. Hingga setelah itu terbongkar lagi bahwa uang itu ternyata digunakan Rafli untuk membeli narkoba. Dari situlah Ella tahu bahwa suaminya ini adalah seorang pecandu. Setelah mengetahui suaminya ini sebenarnya seperti apa ya, si Ella lalu mengusir suaminya itu untuk pergi dari rumahnya. Menurut keterangan dari Rafli ya saat tertangkap pada tanggal 19 Oktober tahun 2021 jam 4 sore itu, si Rafli itu datang ke rumah si Ella ya. Jadi si Ella ini masih tinggal sama orang tuanya guys, mereka satu rumah. Di sana si Rafli bilang ingin menceraikan Ella gitu, tapi Ellanya nggak mau. Cuman kan ini kayaknya nggak masuk akal ya, karena ini pengakuan dari Rafli gitu loh. Lalu Rafli ini pada saat itu juga telah menyerahkan uang pengembalian dari emas yang diambil senilai 4,2 juta. Setelah pertemuan itu, si Ella ini tetap tidak mengizinkan suaminya ini untuk kembali ke rumah. Dia tetap mengusirnya. Hingga si Rafli ini pun kembali ke kos-kosannya. Sesampainya di kos-kosan, si Rafli ini menceritakan masalah yang dihadapinya bersama istrinya itu kepada sahabatnya yang bernama Apoy itu. Apoy ini bukan tipe sahabat yang menenangkan ya, bukan tipe yang bijaksana. Karena mendengar curhatan dari si Rafli ini, dia malah bilang, ya udah matiin aja istrimu, cekik aja lehernya. Itu kata si Apoy guys. Cuman pada saat itu si Rafli tidak sampai berpikir akan melakukan itu. Pada tanggal 20 Oktober jam 1 dini hari ini tiba-tiba si Rafli mendatangi rumah Ella. Dan saat itu mungkin si Ella lagi ngantuk banget apa gimana gitu ya, sehingga membiarkan si Rafli ini untuk masuk ke rumah dan tidur di rumah itu pada malam itu. Kemudian pada keesokan paginya sekitar jam 8 pagi, keduanya pun bangun dan sempat terjadi hubungan intim, hubungan badan di antara mereka.
Setelah selesai, ini si Rafli ini iseng guys, dia ngambil handphone istrinya, kemudian dia buka-buka itu ya. Ternyata di situ ada percakapan antara chatan ya, antara istrinya dengan mantan pacarnya. Di situ disebutkan bahwa si Ella sama mantannya ini janjian akan bertemu. Si Rafli ini kaget, kemudian dia emosi dan akhirnya terjadilah pertengkaran, cekcok di antara mereka berdua. Pada saat sudah emosi ini, si Rafli teringat lagi kata-kata yang diucapkan oleh sahabatnya si Apoy untuk membunuh dan mencekik leher istrinya itu. Hingga dilakukanlah hal tersebut guys, si Ella ini langsung dicekik lehernya sampai ke meninggal dunia. Setelah melakukan hal itu sekitar jam 10 pagi itu ya, tersangka ini meninggalkan rumah. Pada saat dia meninggalkan rumah ini, dia kepergok sama adik si Ella. Adik Ella bilang, kemana buru-buru amat? Si Rafli bilang, ntar gue pergi dulu mau nganterin paket. Saat meninggalkan rumah itu ya, smartphone dari Ella ini diambil guys, iPhone 12 Pro Max. Lalu dia juga membawa sepeda motor Yamaha NMAX milik si Ella. Kemudian setelah siang harinya sekitar jam 1-an itu, adik dari Ella ini curiga kok kakaknya nggak keluar-keluar rumah. Lalu dia memberitahukan hal ini kepada bibinya. Bibinya pun ngecek ya, jadi dia lihat itu kamar si Ella AC-nya nyala terus guys, nggak dimati-matiin. Dia ketok-ketok nggak ada jawaban, hingga pada sekitar pukul 3 sorenya bibinya ini pun melaporkan kejadian ini ke kepolisian. Saat itu kepolisian datang ke lokasi, mereka mendobrak paksa ya pintu dari Ella ini, mendapati ternyata Ella sudah terbujur kaku di tempat tidur dengan keadaan badan yang setengah telanjang, dia hanya mengenakan pakaian atasnya saja. Untuk Rafli ini ya, setelah melakukan perbuatan itu, dia langsung menuju ke tempat kos-kosan temannya lagi si Apoy itu. Jadi kos-kosan ini ada di kota Togbowali namanya. Lalu kepada si Apoy, dia minta untuk diantarkan ke Pangkal Pinang, ke arah kota Pangkal Pinang gitu loh. Jadi pada awalnya ini si Rafli nggak ngomong ke Apoy apa yang baru saja dilakukan. Cuman setelah si Apoy ini mengantar si Rafli ya, dalam perjalanan itu baru si Rafli menceritakan kalau istrinya baru saja dia bunuh. Mendengar pengakuan Rafli ini si Apoy kaget, tapi dia diem aja ya. Kemudian setibanya mereka di kota Koba, Bangka Tengah itu, Rafli kemudian menjual iPhone milik Ella ini ke sebuah konter. Pada malam itu kedua orang ini kemudian bermalam di sebuah rumah makan guys. Kemudian pada keesokan harinya, hari Kamis tanggal 21 Oktober pagi hari, kedua orang ini mengunjungi tempat penyewaan mobil. Mereka mau menyewa mobil. Saat itu ya, pemilik persewaan mobil itu tidak mengizinkan mobilnya disewa oleh mereka. Rupanya kasus mereka ini sudah beredar ramai di media sosial. Foto dari si Rafli ini sudah dipajang di mana-mana guys, di medsos. Nah, si yang punya penyewaan ini tahu tentang hal itu, makanya dia nggak mau ngasihin sewaan kepada Rafli. Hingga kemudian Apoy dan Rafli ini pun menuju ke Desa Kaje, Kecamatan Medobar, Kabupaten Bangka. Di situ rencananya si Rafli akan ditumpangkan ke mobil truk sawit ya, untuk menuju ke Palembang. Ternyata benar di situ memang ada truk sawit ya akan menuju ke Palembang itu. Hingga Rafli pun naik truk itu dan berangkat menuju Palembang. Sementara itu ya, Apoy yang setelah mengantarkan Rafli ini ke pencegatan truk itu, dia pun pulang ke kos-kosannya lagi. Ternyata dalam perjalanan pulang dia tertangkap oleh polisi guys. Lalu setelah itu si Apoy ini dibawa ke kantor polisi dan diinterogasi. Dia ditanyai tentang keberadaan dari si Rafli. Hingga si Apoy ini pun memberitahukan semuanya ya. Dia bilang bahwa si Rafli ini sedang berada di Desa Kaje, akan berangkat menuju Palembang menggunakan truk pengantar sawit. Lalu tanpa membuang waktu, tim Busel Polres Basel bersama dengan Busel Polres Bangka Tengah itu langsung berangkat menuju Desa Kaje. Dan ternyata benar, akhirnya mereka menemukan si Rafli ada di situ guys. Rafli ini langsung ditangkap. Memang pada saat penangkapan itu terjadi ada drama kejar-kejaran dikit ya, hingga tim kepolisian ini terpaksa melakukan tindakan tegas dengan cara menembak kaki dari si Rafli. Sementara itu untuk hasil visum dari Ella Andini ini memang belum
belum lengkap diketahui gitu, karena sedang dalam proses ya. Untuk Rafli sama si Apo ini dua-duanya akhirnya dijadikan tersangka. Rafli ini dijerat dengan pasal pembunuhan, pasal 338 KUHP. Dia diancam hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun. Sedangkan untuk si Apoy, dia dijerat pasal 221 KUHP dengan ancaman paling lama 9 bulan penjara. Itu dikarenakan Apoy dianggap telah melindungi pelaku kejahatan gitu, mempersulit penyelidikan polisi. Bagaimana kamu cara membunuh istri kamu itu? Dicekik. Habis berhubungan suami istri dicekik kemudian. Waktu itu istri lagi tidur apa Pak? Lagi tidur. Lagi tertidur habis berhubungan ya? Kenapa kamu bunuh itu, kenapa? Saya baca chat di handphone dia. Apa isi chatnya? Chatnya dia janjian dengan cowok. Cowok mana? Masa lalu dia, mantan dia. Janjian apa? Dia mau ketemu. Ketemu doang. Itu aku pun juga rindu. Emang kasus ini termasuk miris banget ya. Mungkin ini karena kurangnya persiapan atau karena si cewek ngebet banget gitu ya. Karena di mana-mana namanya orang pacaran atau berhubungan dengan lelaki atau perempuan lain itu kan pihak keluarga mestinya tahu gitu, dikasih tahu gitu kalau memang mereka ini berencana untuk serius menikah. Tapi ini 2 minggu mau hari H baru dikasih tahu ke orang tuanya, terus tahu-tahu nikah aja gitu kan. Jadi kayak ada unsur buru-buru, mungkin ada sesuatu yang kita tidak tahu gitu di sini guys. Entah si Ella ini hamil duluan atau gimana, dan memang ada isu tentang kehamilan ini. Jadi di si Ella ini diisukan bahwa dia ini telah hamil sebelum nikah. Mungkin segitu dulu untuk kisah kali ini. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil ya dari video kali ini. Dan semoga video ini bisa mengisi waktu kalian saja. Terima kasih atas waktu kalian. Thank you and see you.